Kalian bingung harus apa? Kalian butuh teman makan? Nonton channel Plot the Game. Dengan menonton channel ini, banyak yang bisa kalian dapatkan. Teka-teki game yang sulit dapat dipecahkan. Halo semuanya dan selamat datang di Plot Game I File for Her. Game dirilis oleh Alitka ini menepati sudut pandang pertama pemilik toko yang sedang tertidur di dalam tokonya. Toko yang sedang tertidur pun tidak merasakan adanya pelanggan. Seseorang masuk. Kejadian ini pun membuat sang pemilik toko terbangun. Namun setelah pemilik toko agak skeptis, orang itu udah melihat ke bagian bawah ada pisau berdarah tangannya. Si pemilik toko pun berkata bahwa toko sudah tutup. Dan ternyata orang ini sangat baik. Dia membuat tidur sang pemilik toko menjadi lebih lelap. Berganti sudut pandang ke seseorang bernama Vito. Vito ini adalah seorang pengangguran, dimana dia baru kembali dan membuka pintu. Setelah menemukan pintu di balik layar, dia pun mulai membukanya. Sorry, saya lagi batuk, plus saya ini juga masih kaku karena awal-awal. Setelah Vito mencari-cari kunci kemana-mari, kesana kemari, ngomong gitu aja nggak bener gue. Ya pokoknya itulah, sorry banget aja ini video pertama gue. Cari kunci kesana kemari, akhirnya Vito pun menemukannya. Jadi gue batuk keras banget setelah masuk nyalakan lampu. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek peot mengagetkan Vito. Nenek pun bertanya kenapa baru pulang. Nenek tidur malam sekali pulangnya. Kita pun berkata bahwa kita baru saja terima kerja. Nenek sangat khawatir. Ternyata kita habis dari rumah teman. Benar-benar cucu biadab ya guys. Jangan dicontoh guys si Vito ini. Cucu biadab, neneknya tungguin, dia nyantai. Dan pun bertanya bagaimana interview kerjanya. Setelah kita datang dan ikut duduk bersama nenek, kita pun ngobrol singkat blak-blak tatat. Singkatnya si Vito ini nggak percaya diri habis mengambil martabak nenek. Martabak manis, martabak gurih, ya terserah. Tapi kenapa gue jadi ingin mengambil martabak ya? Gimana sih cara ngambilnya? Iya deh. Ya, oh ya udah. Nice. Vito pun berkata bahwa dia ingin menjaga ruko kecil dan membuat kursi seperti ayahnya. Nenek pun selalu mendukung. Gue hilangkan saja karakternya soalnya ganggu guys, kayak ngalangin. 2 hari kemudian Vito bersama temannya seperti kenal. Dia pun mulai memberes-bereskan toko, membuang sampah pada tempatnya, menyapu barang dan meredapi toko. Dia pun bersemangat untuk keesokan harinya. Gadis toko yang sangat amat cantiknya. Temannya pun berterima kasih dan
hari pertama toko cukur rambut. Setelah memasang banner dengan tangga hasil nyolongan, ya, si perempuan menyapa, namun ada pelanggan ganggu lu. Si perempuan pun menutup toko dan pergi begitu saja. Kita pun membantu pelanggan mencukurnya dengan style yang keren. Setelah menghadapi 3 pelanggan sampai capek, ada satu pelanggan yang ingin mencoba meliriknya. Nah, setelah selesai itu pintu dan pulang. Setelah menyapa nenek namun tidak dijawab, gue curiga jangan-jangan nenek dalam pembunuhannya. Kita pun ke kamar dan akhirnya tidur. Kita sangat bersemangat karena banyak orang yang mampir ke toko rambut kita. Dan Vito sepertinya mulai menyukai cewek. Dia akan menanyakan namanya besok, hari kedua. Saat Vito berjalan ke sana, dia pun menemui dan menyapa. Setelah membuka pintu toko, dia tidak memiliki keberanian sama sekali untuk menanyakan namanya. Lama, cemen. Dan setelah berbicara, ternyata dia cuma nanya, kamu ngapain? Ternyata lagi menunggu pelanggan. Dan Vito menyemangati si gadis semoga mendapatkan pelanggan yang banyak. Gadis juga menyemangati Vito agar mendapatkan. Vito sangat kegirangan karena pertama kali disemangati perempuan selain nenek. Vito kembali ke toko cukur jam. Setelah menangani beberapa pelanggan yang rese dan beban dan ingin sesuatu mereka inginkan tanpa penciptaan Tuhan sama sekali, terutama yang ini, setan. Kita pun bicara dengan kita pun memberanikan diri untuk bertanya tentang namanya, dan namanya adalah Naila. Setelah berkenalan mereka menutup dan saling bercerita. Nyanyi. Esokan harinya kita bertemu Naila, namun dia lagi di pojok sedang merungkat. Kenapa? Banyak cicilan. Dia bilang dia takut. Dia penakut tuh. Dia tidak sanggup lagi. Dia tetap takut. Penyuruhnya berdiri, dia tetap takut. Kita sudah mempercayakan dia untuk menjaganya. Dia bilang tidak bisa. Dia tidak bisa menceritakan terjadi. Dia harus pulang. Setelah dia pulang, buka toko cukur jam. Ada beberapa pelanggan dan cukur rambut di bagian bawahnya. Kita pun menutup toko. Tunggu, toko sebelah kenapa? Perasaan tutup. Setelah kita tutup toko di hari keempat, ternyata toko laundry masih tidak buka. Tidak. Kita pun mendapatkan kertas yang menyuruh kita untuk pergi. Tapi ya, gak usah peduli. Setelah menangani beberapa anak setan tentang berita apa ceritanya, kita memutuskan membuat dispenser besok dari rumah nenek, buat kopi. Setelah itu toko hari kelima, kita bisa membuat kopi one day one. Terkadang Vita merasa sendirian. Dia butuh Naila. Andaikan Naila ada di sini. Tokonya masih belum buka. Setelah mencukup beberapa anak setan, dia ingin buang air besar. Setelah buang air, dia merasakan suara langkah kaki dan mungkin itu pelanggan. Setelah membuka pintu, walah, kurir paket. Setelah ke arah kertas yang bertuliskan kamu akan mati. Ada yang mengintip. Siapa itu? Kita memutuskan untuk pulang karena takut, cemen. Setelah menutup toko dan pergi, bertemu nenek ini muka kita yang pucat karena ketakutan. Seremnya. Setelah Vito tidur sambil memikir, hari ke-7 tokonya masih belum buka.
sudah di dalam tokonya. Setelah menaruh surat di bawah toko itu, Vito membuka. Cukup bukan setan, tiba-tiba listrik mati rasa. Ada perampok yang pakai teknik shadow step. Dan setelah sudah selesai, di belakang dia benar-benar ngilang. Kita lanjut nyambung. Lanjut kita tutup toko. Pas lagi tutup toko, si setan itu balik. Anak haram itu berharap Naila ada di sini. Bahkan dia tak menyadari bahwa sang perampok dan mengatakan bahwa toko akan tutup. Saat itu menengok ke arahnya, Vito pun dipentong. Kita harus memilih 3 senjata yang ada di bawah. Mau pilih apa? Sepertinya semprotan. Kita pakai semprotan. Semprot terus. Ending 1. Kita marah-marah. Kita menyalahkan orang itu sebagai catatan. Kita menyorok matanya dengan semprotan memencetnya berkah sampai komputer saudara saya mau meledak. Dan ternyata itu adalah Naila. Tidak, jangan, matilah dia. Ya beneran mati. Berarti kita memang ditakdirkan untuk sendirian. Wrong ending. Ending 2. Kita coba sampai sekarang dan setelah kita biarkan diri kita kalah. Lalu kita bakal jadi Naila dan nyeret itu. Habis diseret, terus dia masuk dan sesurat tentang orang yang jatuh belum juga tapi cakep. Masukkan tuh, setelah memasukkan tubuh Vito ke dalam sana, Naila pun menemui sang pembunuh. Pembunuh sang yang membutuhkan baju. Dia mengatakan apa Vito sudah mati, dan dia bertanya ibunya ada di dalam toilet. Ternyata sang pembunuh sudah berjanji akan menginap beberapa hari saja di sini. Dia malah menyandra ibu Naila di WC. Cara dengan ibunya, Naila khawatir jika sang pembunuh akan mengapa-ngapakan Naila. Namun si Naila tidak mungkin karena dia sudah menuruti kata-kata sang pembunuh. Ibunya menyuruh pergi, Naila malah memeluk ibunya. Dan benar saja, si setan baju putih itu ingin menusuk Naila. Namun untungnya ibunya berhasil menolongnya. Ibunya yang berujung ditidurkan untuk selamanya. Mau menyerang Naila, Naila dapat menahan dengan sekuat tenaga. Vito yang mendengar suara gaduh pun bangun dan melawan si pembunuh. Namun tidak kena dengan pisau. Tidak kena. Naila tuh menyerang, pisau yang jatuh dia ambil. Terus cerot, mantap. Ini adalah true ending. Setan. Oke, bad ending dan big ending. Kita bilang saja dia tidak tahu. Si pembunuh kita udah membunuh dia sekarang. Kita dikasih pisau dan kita akan membunuh Vito. Namun melihat Vito yang bangun, tidak tega dan malah membunuh diri sendiri. Padahal itu bisa coba pembunuhnya itu yang dibunuh, malah bunuh sendiri itu kan. Dapat bad ending dan good ending. Kita menyeret
pintu. Setelah kita membaca surat, kita ambil gelas, sepak air, siramkan 4 kali. Karena Vito tidak bangun-bangun, kita pakai cara instan. Bang, bangun boy. Anjay, langsung bangun. Setelah Vito bangun, kita pun cerita apa yang terjadi, bla 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 bla. Voicing Vivi voice Baba boy. Kita menyuruh Vito sembunyi sebagai lain. Kita pun bilang kepada pemburu bahwa Vito sudah lari. Sang pembunuh mengancam akan membunuh ibu bayi. Dan akhirnya Naira pun disuruh untuk mencari. Naira pun menutup pintu ruko. Dan karena Naira itu malah berbisik dulu, si pembunuh malah maju mendekati pintu karena suaranya lebih cepat. Masuk yang Vito, katanya dia sudah tersorong